Hai Excel Mania, ketemu lagi di channel Excel kok bisa. Walaupun saya coret sebentar ya, sementara aja Excelnya kita ganti jadi Sheets kok bisa. Karena memang saya mau bahas Excel versi Google nih. Jadi kita mau coba narik kurva COVID-19 per provinsi tapi secara real time ke data yang ada di covid19.go.id. Kita langsung aja ke kertas kerja. Oh ini contoh, saya balikin dulu ke angka nasional. Kita lihat angka nasional di 41.431 sesuai dengan data yang terakhir memang diupdate per hari ini yaitu sejumlah 41.431. Bisa dicek di websitenya covid19.go.id. Jadi memang ini sudah saya bikin koneksi real time ke websitenya COVID-19 sehingga kalau selama data di COVID-19 itu update, data saya pun di sini update. Ini nanti kita akan review per provinsi. Kenapa kok saya beranggapan ini opini pribadi ya. Jadi memang karena karakteristik daerah kita itu bervariasi ya. Kita negara kepulauan, satu daerah dengan daerah lain, satu pulau pun mungkin bisa karakteristiknya berbeda, apalagi beda pulau. Yang kedua, kalau kita lihat di peraturan pemerintah tentang PSBB, PSBB itu diusulkan masing-masing oleh kepala daerah ke Menteri Kesehatan. Jadi memang nggak bisa diseragamkan karena bisa jadi yang pertama karakteristiknya beda, yang kedua kebijakannya pun terdesentralisasi ke masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan kasus di daerah masing-masing ya. Nah, kita karena ini saya uh, perlu kemukakan ya kenapa? Karena kalau kita lihat grafik nasional kok kayaknya nggak ada pola atau malah justru ini kita udah lumayan optimis di fase-fase sini ya ternyata naik lagi. Kenapa sih ya? Karena tadi sebenarnya pada contoh aja ya di Jawa Barat kita misalnya langsung Jawa Barat ini datanya grafiknya secara total ada 2.549 kasus. Nah, grafiknya itu udah mulai lumayan landai ya di akhir-akhir atau di Juni dari akhir Mei sampai Juni ini. Tapi di saat Jawa Barat mulai landai, ada daerah lain yang masih satu pulau yaitu Jawa Timur ya, itu malah justru naik nih lagi naik-naiknya di akhir-akhir Mei dan masuk ke Juni ini. Dan kalau kita lihat bisa beberapa konferensi pers terakhir pada saat dibacakan data per provinsinya memang Provinsi Jawa Timur ini kontribusi terbesar penambahan kasus hariannya ya secara nasional. Jadi gitu di saat satu provinsi udah mulai turun, udah mulai landai, ada provinsi lain yang malah justru mungkin baru akan memasuki fase puncak pandeminya. Jadi itu yang menyebabkan kurva nasionalnya kalau menurut saya kembali lagi opini ya kurva nasionalnya seolah-olah nggak berpola gitu loh. Udah seolah-olah mau turun, ternyata naik lagi. Karena itu, karakteristik berbeda antar wilayah. Makanya saya pengen tunjukkan, coba deh kalau kurvanya ini divisualisasikan secara regional, minimal per provinsi seperti apa sih. Nggak mungkin saya akan pilih satu-satu ya, karena ada 34 provinsi di negara Indonesia. Nanti lengkapnya mungkin bisa cek di Twitter saya di @arifudinaye. Ada di link apa ada di deskripsi video YouTube ini beberapa saja yang mau saya highlight, misalkan di provinsi ya di Pulau Sumatera kita lihat kayak apa sih Sumatera Barat gitu ya. Udah lumayan landai juga ya. Ini saya pakai garis merah ini trend line menggunakan algoritma polinomial berderajat 2. Kemudian kalau ibu kota kayak apa sih Jakarta gitu ya. Jakarta ternyata ya di sini udah mulai steady cuman belum menunjukkan kecenderungan turun gitu ya. Kalau bisa dibilang berarti masih di puncak pandemi. Kenapa? Walaupun beberapa kali konferensi pers juru bicara COVID-19 Indonesia juga menyebutkan sebenarnya kenapa di Jakarta kasusnya masih tinggi, terakhir masih di atas 100 juga, karena ada beberapa pekerja-pekerja luar negeri yang balik ke Indonesia, pintu masuknya itu di Jakarta, dites di Jakarta sehingga diklaim sebagai kasus baru di Jakarta. Oke, tadi Jawa Barat udah, misalkan kita ke Jawa Tengah. Seperti apa Jawa Tengah? Ya udah malah justru di akhir-akhir ini lumayan tinggi lagi ya, nambahnya di atas 100. Kemudian tetangganya Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah masuk menjadi piloting new normal gitu ya. Memang secara grafik sudah lumayan bagus, sudah lumayan landai menurun gitu ya.
Cuman balik lagi, kenapa sih new normal kan salah satu pertimbangan yang diutarakan pemerintah untuk kembali menggerakkan ekonomi. Saya sepakat aja ya, seharusnya ini bukan dua hal antara kesehatan dengan perekonomian itu harusnya memang tidak saling menghilangkan, tetapi bisa diselaraskan. Jadi mulai bergerak ekonominya masa transisi, tetapi transisi itu harus dilaksanakan, menggerakkan ekonomi itu harus dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga tidak ada yang dikorbankan. Nah, ini pentingnya kenapa harus dianalisis secara spasial regional. Karena memang tadi karakteristik kalau kita lihat dari kurvanya aja kan berbeda-beda. Kayak contoh Yogyakarta, oke lah, secara data dia logis untuk mulai masuk ke masa transisi atau kita kenal dengan new normal. Jawa Barat juga seperti tadi juga udah lumayan bagus kurvanya sehingga bisa masuk ke fase kalau di Jawa Barat menggunakan istilah AKB adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Tetapi kalau kasus seperti di Jawa Timur yang masih nanjak seperti itu, ya, mungkin perlu dievaluasi lagi apakah memang sudah bisa nih Jawa Timur untuk masuk ke masa transisi dalam rangka menggerakkan ekonomi gitu ya, karena kasusnya masih seperti ini. Kalau kita keluar Jawa, misalkan di Kalimantan ada Kalimantan Selatan, ini juga secara total 1952 dan di akhir-akhir ini mulai nanjak. Ya. Terus kalau di Sulawesi yang masih tinggi itu Sulawesi Selatan, walaupun kita tahu di beberapa pemberitaan di pertengahan Mei itu sudah lumayan bagus sebenarnya di kisaran sini dan ditargetkan akhir Mei sudah bisa kembali normal. Ternyata masuk di Juni ini dia naik lagi kasusnya. Apakah ini memang salah satu dampak dari pemberlakuan new normal juga? Ini perlu diteliti lebih lanjut sih. Kembali lagi, new normal memang akan berjalan bagus untuk menggerakkan ekonomi, tapi di sisi lain perlu protokol kesehatan yang diterapkan secara disiplin oleh masyarakat. Jadi bukan peran pemerintah saja, sebenarnya peran masyarakat juga sangat penting ya, sangat vital di sini. Karena kedisiplinan itu ya yang menjalankan masyarakat sebenarnya, bukan pemerintah. Kemudian kalau di wilayah timur, saya akan tunjukkan Provinsi Maluku yang lumayan naik juga di akhir-akhir ini. Jadi itu beberapa highlight ya, beberapa daerah. Saya sepakat untuk menganalisis, ini opini pribadi ya, menganalisis secara spasial regional sehingga kebijakan new normal atau kebijakan untuk menggerakkan ekonomi itu bisa dianalisis, dievaluasi per daerah. Sehingga tidak bias kalau kurvanya hanya disajikan secara tunggal kurva nasional. Sekian, kembali lagi ini opini pribadi, boleh setuju boleh enggak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, balik lagi ke Excel ya. Semoga sampai jumpa.